Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan doa kita di sore hari ini. Dan senang sekali kami bisa bersama-sama dengan Anda yang sudah bergabung, baik lewat Zoom dan juga lewat Facebook Live. Terima kasih untuk Ibu Renata dan Ibu Marcella yang sudah bersama-sama mengambil bagian dalam doa kita pada sore hari ini, malam hari di Sydney, dan siang atau pagi hari di Belanda, serta sore hari, siang hari di Indonesia. Kita akan menyanyikan pujian untuk membuka pertemuan kita dalam doa. Kali ini saya akan sharekan dulu lagu yang akan kita nyanyikan. Kita akan nyanyikan lagu ini, Jika Jiwaku Berdoa. Selamat sore juga bagi Anda yang baru bergabung di Facebook Live. Mari kita bersama dedikasikan waktu ini untuk berdoa. Kita menggumuli semua hal di dalam doa dan percaya bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita. Kita nyanyikan lagu berikut ini ya.
Saya nanti minta Bu Renata akan buka pertemuan doa kita dalam doa pembukaan. Silakan Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang diberkati. Kami mengucap syukur oleh kebesaran nama-Mu. Kami mengucap syukur oleh penyelamatan yang Kau berikan dengan cuma-cuma bagi kami. Kami begitu rindu Tuhan, kami bahagia untuk mendapatkan hari ini Tuhan. Hari di mana kami akan berdoa. Kami akan melekat di hati-Mu, lebih dekat kepadamu Tuhan. Kami ingin membuktikan bahwa kami sungguh-sungguh mencintai Engkau Tuhan. Kami ingin lebih dekat, lebih memberikan yang terbaik hidup kami untuk Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau memberkati mulai dari pembukaan ini sampai pertengahan dan akhirnya di dalam doa-doa kami nanti. Di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian lagi. Lalu nanti kita akan dengarkan firman Tuhan dari Bu Erna. Kemudian kita masuk dalam doa-doa kita. Lagunya berjudul Dalam Dunia Penuh Kerusuhan.
serahkan kepada Bu Erna, silakan. Baik, terima kasih Pak Wanda. Saudara-saudara, saya akan melanjutkan pelajaran tentang the Lord's Prayer. Kali ini saya akan membahas di dalam Matius 6 ayat 10 yang berbunyi, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Ini seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan tadi ya. Saudara-saudara, saya ingin menghubungkan Matius 6 ayat 10 ini dengan nubuatan tentang Mesias. Itu ada di dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18, Yesaya 11 ayat 1 sampai 6, Yesaya 42 ayat 1 sampai 4, Daniel pasal 7 ayat 14, dan ini mungkin saudara-saudara bisa membacanya sendiri ya, karena ini ayat ini banyak sekali. Itu mengatakan bahwa orang Israel itu sesungguhnya percaya akan datang seorang pembebas yang disebut dengan Mesias. Mesias ini akan melanjutkan pemerintahan dari kerajaan Daud. Janji Tuhan kepada orang Israel adalah kerajaan Daud itu tidak akan berakhir sampai pada kekekalan. Tetapi faktanya saudara-saudara, kerajaan Daud itu telah lama hilang, telah lama berhenti dari sejarah. Oleh karena itu, janji Tuhan itu sampai hari ini bahwa pembebas atau Mesias itu masih terus dinantikan oleh orang-orang Yahudi. Mesias itu artinya orang yang diurapi atau pembebas, yaitu raja yang akan datang yang akan menegakkan kerajaan Israel. Mesias itu artinya yang diurapi. Dan gelar ini ditujukan khusus hanya bagi Kristus Yesus, hanya bagi Yesus. Karena Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan sebagai janji di dalam perjanjian lama untuk membawa keselamatan Allah kepada manusia. Saudara-saudara, kalau dalam bahasa Greek, Christos itu artinya the anointed one. Artinya bahwa Yesus itu memenuhi semua jabatan kudus. Dia itu seorang nabi. Dia itu seorang imam. Dan dia itu seorang raja. Di mana di dalam perjanjian lama bahwa urapan itu diperlukan bagi seorang raja yang akan dinobatkan sebagai raja. Juga urapan itu diperlukan atau digunakan bagi seorang imam dan nabi. Sedangkan Yesus itu adalah sudah memenuhi semua itu. Dia itu adalah imam, dia itu adalah nabi, dan dia itu adalah seorang raja. Saudara-saudara, jadi yang diurapi itu haknya itu adalah Tuhan Yesus. Yang diurapi itu ada satu-satunya yang diurapi itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau sekarang itu kalau ada orang misalnya ketika berdoa dia bilang urapi atau urapanmu turun atas orang itu adalah salah. Urapan itu sudah tidak ada lagi. Urapan itu khusus hanya dikhususkan untuk orang Tuhan Yesus sendiri. Jadi tidak ada lagi orang yang diurapi itu. Apakah itu hamba Tuhan, apakah itu seorang diakon, apakah itu seorang majelis. Tidak ada Tuhan. Hanya satu orang yang diurapi itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara, Mesias itu akan mendirikan kerajaan. Maka kerajaan itu adalah kerajaan yang damai. Sehingga kedamaian itu ada di dalam kehidupan orang Yahudi. Itu adalah kepercayaan orang Yahudi. Kerajaan yang dimaksud oleh orang Yahudi adalah kerajaan fisik. Karena tongkat kerajaan itu tidak akan beranjak dari suku Yehuda. Atau lambang pemerintahan itu tetap ada di dalam orang Israel, yaitu dari suku Yehuda. Itu ada di dalam Kejadian 49 ayat 10. Jadi saudara-saudara, sampai sekarang orang Yahudi itu
terus-menerus menantikan Mesias itu. Karena mereka percaya kalau Mesias itu datang, maka Israel itu akan damai. Begitu. Kemudian saudara-saudara, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu? Itu ada dua arti ya saudara-saudara. Yang pertama, Yesus sedang menunjuk kepada pemerintah Allah di dalam hidup orang percaya. Kemudian yang kedua, Yesus sedang menunjuk kepada kerajaan Allah secara fisik, yaitu kerajaan 1000 tahun atau the Messianic Kingdom. Saudara-saudara, ketika seorang percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan mereka percaya bahwa Yesus itu sudah mati bagi dosa-dosanya, maka kerajaan Allah itu sebenarnya sudah hadir, sudah datang, sudah ada di dalam kehidupannya. Amin. Orang yang telah lahir baru mengalami perubahan, yaitu di mana pemerintahan Allah itu sudah hadir di dalam kehidupannya. Kemudian orang yang sama juga akan mengalami kepenuhan janji Allah, yaitu suatu kelak dia akan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun atau Messianic Kingdom itu. Amin. Amin, saudara-saudara. Ini ada di dalam Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Artinya begini, kerajaan Allah itu bersifat rohani dan kerajaan Allah itu juga bersifat jasmani. Kerajaan Allah itu sudah ada dan sudah datang melalui Kristus. Dan kerajaan Allah itu juga akan ditegakkan lewat Kristus juga. Amin. Datanglah kerajaanmu, artinya pemerintahan Allah itu mulai berlaku di dalam kehidupan manusia, yaitu Allah mulai melawat manusia ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Itu ada di dalam Lukas 17 ayat 21. Saudara-saudara, kerajaan Allah itu dinyatakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya itu harus menundukkan kehidupannya di dalam kebenaran Yesus, yaitu sound doctrine Yesus. Saudara-saudara, ketika Yesus di dunia ini, dia itu mengajar tentang kerajaan Allah dalam secara rohani dan janji bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan masuk di dalam kerajaan fisik itu, yaitu kerajaan 1000 tahun, Messianic Kingdom itu. Dan kerajaan yang spiritual itu nantinya akan menjadi kerajaan Allah yang nyata. Amin, saudara-saudara. Dan kerajaan yang dimaksud itu adalah kerajaan di mana Kristus akan memerintah selama-lamanya. Yesus akan menjadi raja dan kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Saudara-saudara, kapan sebenarnya pelantikan Tuhan Yesus itu? Kalau dikatakan bahwa dia itu adalah raja. Saudara-saudara, pelantikan Tuhan Yesus itu sebagai raja itu terjadi ketika dia itu menyelesaikan pekerjaan salib. Kerajaan Allah itu adalah ketika Tuhan menjadi raja. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita menemukan bahwa Yesus itu adalah, kita juga sering berkata begini, Yesus itu adalah Tuhan dari segala Tuhan. Yesus itu adalah raja dari segala raja. Maksudnya adalah tahta Tuhan Yesus itu adalah tahta Allah yang tertinggi. Dan siapa yang memerintah? Yang memerintah itu adalah Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus berbicara, datanglah kerajaanmu, artinya orang percaya itu menghadirkan kebenaran dan kuasa Allah di dalam kehidupannya. Saya ulangi sekali lagi ya. Ketika Yesus berbicara, datanglah kerajaanmu, artinya orang percaya itu menghadirkan kebenaran dan kuasa Allah di dalam kehidupannya.
kita mendoakan agar hal itu terjadi dan kita mengaplikasikan sound doktrin itu di dalam kehidupan kita. Datanglah kerajaanmu itu juga artinya kita mengharapkan kerajaan Allah itu datang di dalam kehidupan kita. Dan kita berharap kita akan memasuki kerajaan Allah itu nanti. Jika kita percaya bahwa Allah itu memerintah di dalam kehidupan kita, maka engkau akan menjadi bagian dari kerajaan Allah itu. Dan kerajaan Allah atau pemerintahan Allah itu akan kita hadirkan dimanapun kita berada. Saudara-saudara, datanglah kerajaanmu bukan berarti Tuhan Yesus akan datang atau Tuhan Yesus itu besok lusa akan datang. Tetapi ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus dan pengorbanan akan Tuhan Yesus, pada saat itulah kerajaan Allah itu sudah hadir, sudah ada di dalam kehidupanmu. Saudara-saudara, orang Israel mungkin menganggap kita orang percaya itu adalah orang musyrik. Karena apa? Karena kita menyembah Yesus yang mana Yesus itu adalah manusia juga. Dia itu ada 100% manusia, juga dia itu adalah 100% Tuhan. Sedangkan pemikiran atau pandangan orang Israel itu mengatakan bahwa siapa itu Allah? Allah itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Saudara-saudara, mereka itu melihat kita itu orang yang aneh, orang yang iya benar-benar aneh. Kenapa manusia kok kalian sembah? Menurut mereka Yesus itu adalah manusia biasa yang pernah hidup di negara Israel. Bagaimana mungkin seorang manusia itu dijadikan Tuhan? Orang percaya menyembah Tuhan, mengagungkan, memuji Tuhan Yesus. Orang Yahudi itu menganggap bahwa Yesus itu tidak memenuhi kriteria atau kualitas dari seorang Mesias itu. Karena mereka beranggapan bahwa Yesus itu manusia biasa, manusia yang pernah haus, manusia yang pernah lapar, manusia yang pernah marah, itu ada di dalam Alkitab ya saudara-saudara. Sedangkan pemikiran dan pandangan orang Israel itu Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka sanjung itu adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Saudara-saudara, bagi kita Yesus itu bukan cerita dongeng. Ada seorang sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus. Dia itu hidup di sekitar Galilea. Dia itu hidup beberapa tahun setelah penyaliban Tuhan Yesus. Dan dia menulis dan dia berkata bahwa pada zaman itu ada seorang yang bernama Yesus dari Nazaret, yang mana orang itu adalah orang yang bijaksana. Dia itu adalah seorang guru. Dia itu mengajar. Dan karena pengajaran-pengajarannya itu banyak pengikutnya, bukan hanya dari kalangan orang Yahudi, tetapi juga dari kalangan non-Yahudi atau Gentile. Dan para pengikutnya itu memanggil Yesus itu sebagai Mesias. Kemudian Josephus itu juga berkata bahwa Yesus itu disalibkan pada pemerintahan Pontius Pilatus. Dan Josephus ini juga berkata bahwa orang pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus itu percaya bahwa Yesus itu adalah orang yang sudah mati kemudian bangkit kembali. Dan sampai saat itu para pengikutnya itu banyak. Jadi saudara-saudara, kalau engkau mencari tentang keberadaan Tuhan Yesus itu, ada di mana? Ada di dalam Alkitab. Saya tidak setuju itu bahwa Yesus dengan Isa Al-Masih itu sama. Berbeda, saudara. Berbeda sekali. Siapa itu Yesus yang ada di dalam Alkitab dan siapa itu Yesus, siapa itu Isa Al-Masih yang menurut orang Muslim itu adalah Yesus, ada di dalam Al-Quran. Itu beda sekali, saudara-saudara.
Jadi saudara-saudara, Sang Logos itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Sang Logos itu ketika berada di bumi, Yesus itu mengajar. Mengajar apa? Mengajar tentang kerajaan Allah. Di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 20, Matius 12 ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi pengajaran sound doctrine yang kita pelajari hari ini adalah kerajaan Allah itu sebenarnya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang Israel menantikan kerajaan Allah. Kita orang percaya sudah mengalami kerajaan Allah itu di dalam Yesus Kristus. Amin. Kemudian orang Israel itu masih menantikan Sang Mesias, masih menantikan Sang Pembebas. Sementara kita orang percaya itu sudah mengenal itu Mesias itu atau Sang Pembebas itu ada di dalam Yesus Kristus. Hari ini saya mau bertanya kepada saudara-saudara, apakah engkau sudah mengalami kerajaan Allah itu di dalam kehidupanmu? Apakah engkau sudah mengenal Mesias itu di dalam kehidupanmu? Seperti doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu. Doa ini saudara-saudara, kita bersama dengan kerajaan Allah untuk memerintah di muka bumi ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sudah hamba berikan bisa mengiluminasikan kepada jemaat-Mu yang sudah mendengarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa kerajaan Allah itu sudah hadir dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau mati bagi hidup kami. Kami percaya Engkau mati bagi dosa-dosa kami. Kami dibenarkan oleh Engkau Tuhan. Maka kerajaan Allah itu sudah ada, sudah hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Doa yang pertama kita akan doakan pada malam hari ini. Yang pertama, saya mau minta Pak Ferry akan berdoa secara khusus untuk Indonesia yang saat ini musim hujan, begitu ya, dan juga musim gempa bumi. Ada beberapa tempat mengalami gempa bumi di Indonesia karena hujan, juga ada longsor, kemudian banjir. Jadi banyak musibah yang terjadi biasanya awal-awal tahun itu karena cuaca tidak menentu, ya, banyak hujan, badai dan sebagainya. Nanti Pak Ferry akan doakan juga dengan penanganan COVID di Indonesia. Kita berharap segera ada kelegaan bagi orang-orang di Indonesia. Kita berdoa agar kerajaan Allah datang di tempat-tempat di mana tadi itu terjadi gempa, terjadi masalah-masalah lokal. Kemudian juga untuk secara khusus untuk Belanda ya Pak Ferry ya, doa yang kedua. Saat ini juga di Belanda lagi terjadi kekacauan karena ada demonstrasi yang tidak biasa, tapi demonstrasi yang merusak dan sebagainya, sehingga membawa orang-orang merasa takut, tidak nyaman. Kita berdoa kerajaan Allah turun di Belanda. Kita berdoa agar Tuhan bekerja, menghadirkan kuasanya melalui kehidupan orang percaya, melalui pemerintahan yang ada di sana. Dan saya minta doa ini dibawakan oleh Pak Ferry. Silakan Pak Ferry. Dibuka dulu mikrofonnya, silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Tuhan telah berikan pada kami pada malam sore hari ini ya Tuhan, untuk kami belajar
sound doctrine ya Tuhan, melalui doa alam ini ya Tuhan. Tak lupa kami mau berdoa juga untuk Indonesia ya Tuhan, yang selama sekarang ini ditimpa banyak bencana ya Tuhan, yaitu gempa, banjir, terus ada gunung meletus ya Tuhan, COVID juga, di mana kami dengar berita ya Tuhan bahwa di Manado sana, di Sulawesi Barat ya Tuhan, terjadi gempa, banjir ya Tuhan. Oh Tuhan, tolong ya Tuhan, tuh, supaya rahmat-Mu itu diturunkan ya Tuhan buat negara Indonesia ya Tuhan, biar supaya negara ini jadi terbebas ya Tuhan, dan juga bencana COVID-19 ya Tuhan yang masih melanda besar sekali di sana ya Tuhan. Kami dengar tiap hari ada 1.000 orang yang terinfeksi. Gimana itu ya Tuhan, tolong juga ya Tuhan, itu COVID supaya segera berlalu ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan, jikalau masyarakat di sana mau melakukan, mau memenuhi apa yang dianjurkan pemerintah itu ya Tuhan, maka semuanya juga akan berlalu. Seperti di negara sini ya Tuhan, di negara Australia di mana kami tinggal juga ya Tuhan, misalnya ada COVID-19, kita patuh sama aturan pemerintah dan masalah penanggulangannya bisa diperkecil ya Tuhan. Tolong ya Tuhan orang-orang Indonesia sana supaya mereka mau melakukan ya Tuhan, mau melakukan apa yang pemerintah anjurkan ya Tuhan, biar supaya mereka patuh ya Tuhan. Berikanlah juga kepada pemerintah Jokowi di sana ya Tuhan keadilan ya Tuhan, baik dari pejabat tinggi sampai pejabat rendah ya Tuhan, biar supaya mereka menjadi adil adanya. Berkati juga Presiden Joko Widodo, yang dimana kami tahu juga ya Tuhan betapa beratnya tanggung jawab ini Presiden ya Tuhan terhadap negara Indonesia ini. Kiranya hikmat dan penyertaan-Mu yang sempurna mau menyertai Presiden ini, Presiden Jokowi ini senantiasa ya Tuhan. Dan juga kami berdoa juga untuk negara Belanda, di mana kami dengar di Haarlem ada begitu pemberontakan ya Tuhan, demonstran tentang jam jaga ya Tuhan. Kami tidak tahu kenapa penyebabnya. Ya Tuhan saja yang tahu, yang mau meredakan masalah pemberontakan itu ya Tuhan. Sampai kami baca juga di media massa ada terjadi penjarahan ya Tuhan, pembakaran dan lain-lain ya Tuhan. Tolong Tuhan, tolong pada penduduk negara di Haarlem, Nederland sana ya Tuhan, Amsterdam ya Tuhan, kiranya Engkau mau beracara ya Tuhan pada mereka ini ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk Bapak Pendeta ya Tuhan, Bapak Pendeta Wanda beserta keluarga ya Tuhan, kiranya Engkau mau menyertai keluarga Pak Pendeta ya Tuhan, biarlah penyertaan-Mu yang sempurna senantiasa selalu menyertai mereka dimanapun Pak Pendeta berada ya Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat sound doctrine ya Tuhan, di mana kami sudah bersekutu untuk memohon doa pada Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati juga pemerintahan di sana Belanda ya Tuhan, dari pejabat yang tinggi sampai pejabat yang rendah, supaya mereka dapat menjalankan tugas dengan adil. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu menambahkan kebaikan-kebaikan di atas semuanya ya Tuhan, sehingga melalui hidup kami Allah terus dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. 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 Terima kasih
Kemudian doa berikutnya, saya minta Ibu Oike ada di sini? Masih ada? Halo? Ada. Ya, Ibu Oike akan berdoa untuk pelayanan kita di BIC dan ITS. Kita berdoa, mohon supaya Tuhan memberi kemajuan-kemajuan dalam pelayanan kita. Berdoa untuk semua yang melayani di BIC, ITS. Berdoa untuk saya, istri saya, Bu Renata, Bu Marcella. Berdoa juga untuk teman-teman yang mengikuti kelas, supaya ada kemajuan-kemajuan bertumbuh, sehingga banyak guru-guru yang bisa dibangkitkan melalui pelayanan sound doctrine. Dan juga berdoa supaya Tuhan buka kesempatan pelayanan kita bisa menjangkau orang lain. Sudah banyak yang kita jangkau, tapi biar orang-orang itu setia. Pelayanan kita tidak dirusak oleh pekerjaan-pekerjaan kegelapan, orang-orang yang jahat, yang mengganggu, yang akan merusak, yang akan Ya. menggagalkan pelayanan BIC serta ITS ini, karena memang sudah ada orangnya ya. Jadi kita berdoa untuk itu. Saya minta kepada Bu Oike untuk semua kelas-kelas kebaktian kita, semua video, tulisan yang kita sebar, supaya membawa perubahan kepada orang yang mendengarnya. Silakan Bu Oike. Oke, baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersama-sama kembali berkumpul di sini, menaikkan segala puji syukur dan doa kami Tuhan. Di mana pada kesempatan saat ini Tuhan, kami selalu mendoakan akan Bible Independent Church, di mana Bapak Wanda beserta dengan Ibu Erna menjadi gembala di sini Bapak. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya di mana saja pengajaran-pengajaran yang selalu digaungkan oleh BIC ini Tuhan, boleh membuka hati, boleh menjadi satu pekabaran yang luar biasa Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapak kami berdoa Tuhan juga untuk serangkaian kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Ada Eleos Theologia School, di mana Tuhan kami rindu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Buat kami semua, para pelajar, bahkan pengajar-pengajar yang turut ambil bagian dalam kelas-kelas Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kiranya selalu Tuhan memberikan hikmat yang berasal daripada surga, supaya mengabarkan pekabaran Injil yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sound doktrin kami rindu sekali ini digaungkan. Kami rindu sekali Tuhan, banyak jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi mereka masih malu, mereka masih ragu-ragu, mereka masih hanya mengikut-ngikut, hanya melihat-lihat dan mendengar, tetapi tidak memberanikan diri Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya perlahan-lahan, walaupun hanya sebatas share, walaupun hanya sebatas tulisan ataupun video, tetapi kami percaya Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan di sini. Bapak, berikan juga kesungguh-sungguhan hati bagi para pengajar dan juga bagi kami, para pelajar, di dalam memantapkan hati dan jiwa kami Tuhan, untuk berfokus kepada pengajaran, kepada pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang sound doctrine ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu dimanapun kami berada, kami rindu dimanapun kami berada ini Tuhan, kami bisa membawa jiwa-jiwa yang benar-benar rindu akan kebenaran firman Tuhan. Supaya setiap
orang diselamatkan karena iman, karena mereka mengimani akan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk pengajar-pengajar, Bapak Wanda, Ibu Erna beserta dengan keluarga. Bapak, walaupun mereka berada di, walaupun kami saling terpisah satu dengan yang lain, Bapak, tetapi kami percaya di dalam kesatuan hati kami, Tuhan. Tuhan, Engkau menjaga, melindungi, Tuhan memberkati setiap langkah kehidupan keluarga ini, beserta dengan anak-anak, baik Tessa maupun Prinsi, dalam masa studi dan sekolah mereka, Bapak. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Berkati keluarga ini ya Bapak, kami percaya Tuhan, bukan satu kebetulan kami dipertemukan di Facebook, tetapi semua karena rencana indah Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bagi kami semua, para siswa Tuhan dimanapun kami berada, walaupun kami terpisah satu dengan yang lain, tetapi kami percaya kesatuan hati kami, saling mendoakan, saling berbagi firman Tuhan, saling share, itu menjadi satu kesukaan dalam kehidupan kami, menjadi semangat kami saling menguatkan satu dengan yang lain, dan kami saling memberikan pengertian akan pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan sound doktrin. Kami rindu Tuhan, di beberapa waktu yang akan datang, kami rindu Tuhan di berbagai tempat, dimanapun kami berada. Kami rindu akan pelipat gandaan. Kami rindu akan buah-buah yang sudah kami pelajari selama kami belajar akan kebenaran firman Tuhan di sound doktrin ini. Kami rindu Tuhan, kami juga bisa memuridkan orang lain. Tetapi Tuhan, di balik itu semua, kami ini masih belum banyak mengerti Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan dengan kesabaran, dengan iman, dan juga dengan kuat kuasa Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk selalu mau mencari, mau belajar. Kami juga berdoa untuk setiap siswa, berikan kesungguhan hati, kekuatan, berikan kemampuan, berikan kesepahaman, sehingga mantap mengambil keputusan, sehingga mantap mengambil langkah-langkah iman, bukan untuk siapa-siapa Tuhan, tetapi hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan hari ini. Kami di kesempatan ini berkumpul bersama untuk berdoa bersama. Kami percaya Tuhan, kiranya senantiasa Tuhan mau memberikan kepada kami hikmat, Tuhan mau memberikan kepada kami kemampuan untuk memberitakan sound doktrin. Semakin hari kami memberitakan sound doktrin ini pada siapa saja Tuhan, entah itu diterima dengan baik, entah itu direspon dengan baik ataupun tidak, tetapi kami sudah melakukan tugas kami, tetapi kami sudah melakukan kewajiban kami untuk memberitakan sesuatu hal yang benar, di mana nama Tuhan yang harus dimuliakan di sini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Oike. Kita akan bersahati berdoa untuk Pak Engels di Tondano. Jadi saya minta Ibu Marcella yang akan mendoakan. Kita berdoa supaya Pak Engels terus dipulihkan dalam kesehatannya. Tuhan memulihkan daerah sekitar jantung, ya. Tuhan memulihkan berbagai jaringan-jaringan yang ada di sekitar jantungnya, aliran-aliran darah yang ada di situ, supaya
bekerja dengan baik, sehingga semakin hari Pak Engel bisa semakin kuat. Doa pertama itu, lalu kita berdoa juga untuk Bu Marcella, berdoa untuk Ibu Renata secara khusus, untuk pembengkakan yang ada di sekitar kaki, supaya Tuhan tolong sempurnakan, pulih kembali, bisa beraktivitas dengan baik, ditolong oleh Tuhan, saraf-saraf yang ada, sendi-sendi yang ada dipulihkan lagi, disembuhkan lagi oleh Tuhan. Itu doa yang kedua. Lalu yang ketiga untuk MBIC di Minnesota, biar juga Tuhan berkati pelayanan mereka di sana, teman-teman kita yang juga punya hati yang sama untuk memberitakan sound doctrine, supaya orang-orang di Amerika, di Minnesota, mereka boleh mendengar berita yang tidak terkompromi itu, atau berita Alkitabiah itu, sound doctrine. Silakan Bu Marcella. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Terima kasih banyak untuk anugerah-Mu bagi kami. Sore hari ini, malam hari ini, kami mau berdoa bersatu hati Tuhan, mengangkat Pak Engel Semambu di hadapan-Mu Tuhan, yang berada di Tondano. Kiranya Tuhan senantiasa memulihkan keadaan sekitar jantungnya, bagian-bagian yang Tuhan sakit, bahkan jaringan-jaringannya Tuhan yang ada di sekitar jantung, bahkan keseluruhan tubuhnya Tuhan memulihkan dengan cara Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan akan memberkati Tuhan Bapak Engel, supaya Bapak Engel senantiasa di masa saat ini Tuhan, dia mencari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan pakai dia sehingga segala pemulihan terjadi, nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupannya, dan dia bisa menjangkau banyak mungkin orang Tuhan yang ada di Tondano dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pak Engel Semambu hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, menyerahkan Ibu Renata Tangkilisan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong dia di daerah kakinya Tuhan terjadi pembengkakan. Bahkan Tuhan kami berdoa biar Tuhan mulai memulihkan Tuhan keadaan saraf-saraf dan sendi-sendi yang ada di bagian kaki. Apapun Tuhan sakitnya, Tuhan tolong supaya ada jalan keluar, sehingga Tuhan memakai para medis dan semuanya itu akan menjadi pulih, karena Tuhanlah yang menjadi satu-satunya penyembuh lewat setiap obat-obatan maupun Tuhan para medis. Kami berdoa menyerahkan Ibu Renata ke dalam tangan kasih Tuhan, biar dia Tuhan pakai lebih lagi, sehingga Tuhan dia bisa mengajarkan sound doctrine Tuhan di Belanda Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, serahkan Ibu Renata hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Menyerahkan juga Tuhan MBIC ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, pelayanan mereka Tuhan di Minnesota, kiranya Tuhan senantiasa membuka pintu-pintu penginjilan, Tuhan menaruh hati dan perasaan Tuhan di dalam hati Pastor Eric dan Pastor Michael, sehingga semua yang ada di Minnesota punya hati untuk Tuhan menjangkau sebanyak mungkin jiwa. Tuhan, bagi manusia tidak ada, bagi manusia mungkin tidak bisa Tuhan, tetapi bagi Tuhan ada pintu yang bisa Tuhan buka dengan cara Tuhan yang paling ajaib. Dan kami berdoa apapun itu Tuhan, pintu yang Tuhan bukakan, Tuhan kirimkan jiwa bagi pelayanan MBIC, sehingga banyak jiwa yang datang mendengarkan apa yang menjadi Tuhan satu-satunya pengajaran yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu pengajaran Alkitabiah, yaitu sound doctrine. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memakai Pastor Eric, Tuhan Engkau memakai Tuhan Pastor Michael, Engkau memakai Tuhan Ibu Dika, Ibu Vita, Tuhan memakai Om Yo, Tante Yul, memakai Tante Meti, bahkan seluruh yang ada Tuhan di MBIC. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat yang dari Tuhan turun, supaya apapun yang mereka kerjakan berdasarkan apa yang Tuhan mau, sehingga Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Biarlah Tuhan apa yang mereka kerjakan itu bukan merupakan Tuhan sesuatu yang sia-sia, tetapi Tuhan akan menjangkau banyak jiwa. Tuhan, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang bisa membuka setiap pintu-pintu dan setiap pintu hati manusia. Dan siapapun orang tersebut yang akan mendengar sound doctrine, kami percaya Tuhan sudah pilih untuk Tuhan mendengarkan hal itu. Dan kami berdoa, seberapa banyak mungkin jiwa yang ada di MBIC khususnya di Minnesota. Kami rindu Tuhan bukan hanya Minnesota, tapi keseluruhan Amerika bisa terjangkau. Dan nama Tuhan semakin dimuliakan, banyak jiwa yang terjangkau dan banyak jiwa yang dimuridkan, dan kami juga bisa memuridkan orang lain. Terima kasih, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Lalu Ibu Erna akan doa untuk Bu Lina, Bu mamanya itu yang di Ibu Ruth yang ada di Kasar, juga berdoa untuk Rina Siahaan,
yang ada di Batam bersama suaminya. Kemudian berdoa untuk Pak Ulpa dan istrinya Linda Simanjuntak. Kemudian berdoa untuk Pak Prem dan istrinya Bu Ayu serta keluarganya. Kita minta supaya mereka diberikan roh yang bernyala-nyala, supaya mereka datang, belajar, dimuridkan, supaya mereka boleh bergiat, sehingga mereka boleh menjadi alat yang tajam di tangan Tuhan. Pada teman-teman lain yang sudah lama tidak ikut, John dan Cynthia, ya supaya Tuhan taruh kepada mereka hati untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Siapa lagi yang sudah pernah ikut di tempat kita, tapi Mosal, terus Pak Agus, ya, Pak Akmaludin juga tadi, saya lihat Pak Maludin, Akmaludin. yang di Batam yang mau mengikuti tapi mungkin waktu dan sebagainya. Bu Intan, ya, Bu Erna akan doakan. Silakan Bu Erna. Apa yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini Tuhan, saya berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Lina serta mamanya Ibu Ruth Pangkerego Tuhan, kiranya Engkau juga memakai kedua ibu ini Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah melalui keberadaan mereka di Kasar pada khususnya sound doktrin itu juga bisa dikampanyekan di sana Tuhan, serta Manado pada umumnya Tuhan. Biarlah melalui keberadaan Ibu Lina dan Ibu Ruth Tuhan, ajaran yang benar, ajaran yang sehat, ajaran yang alkitabiah itu juga bisa menyebar Tuhan melalui orang-orang yang mana orang-orang sekarang tidak mau mencari kebenaran itu. Mereka hanya mencari untuk kepuasan hati mereka. Mereka seperti orang Kristen, tapi sebenarnya mereka bukan orang percaya. Mereka hanya percaya-percaya yang tidak alkitabiah. Mereka percaya-percaya yang tidak sound Tuhan. Saya berdoa secara khusus kiranya Kau memberikan kesehatan, kekuatan, terutama untuk Ibu Ruth Tuhan. Biarlah di masa tuanya Kau juga menyertai dia berkumpul dengan anak, cucu, menantu. Biarlah keluarga ini juga keluarga yang bertumbuh akan pengenalan akan Tuhan secara serius Tuhan, fokus kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk saudaranya Ibu Lina yang ada di BSD Tuhan. Dia sudah mendengar tentang pengajaran sound doktrin Tuhan. Biarlah dia juga bisa dibawa, bisa dimenangkan melalui dari Bu Lina ini Tuhan. Orang-orang juga bisa dimenangkan untuk mengenal akan sound doktrin Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Pak Ulpa Tandibulo serta Ibu Linda Simanjuntak yang ada di Papua Tuhan. Sudah lama beliau tidak ikut aktivitas kami maupun aktivitas BIC maupun ITS Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesempatan kepada Pak Ulpa Tuhan untuk berdiri teguh ketika dia sudah mendengar akan sound doktrin, pengajaran yang sehat Tuhan. Biarlah ada komitmen, ada kesempatan dia untuk memberikan waktu di dalam kehidupannya, dia untuk belajar Tuhan. Dia muridkan terlebih dahulu sebelum memuridkan orang lain. Kiranya Engkau memberkati keluarga ini beserta anak-anaknya Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Pak Prem, Ibu Ayu serta anak mereka Ken yang ada di Bali Tuhan. Di mana Pak Prem juga sudah tertarik untuk pengajaran akan sound doktrin, tapi kami tidak tahu apa yang terjadi, ganjalan atau rintangan yang ada di depan dia Tuhan. Tapi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan kesempatan kepada Pak Prem untuk maju, untuk melangkah Tuhan, untuk berdiri teguh, untuk berkomitmen bahwa pengajaran sound doktrin itu adalah pengajaran yang sehat, pengajaran dari Tuhan Yesus yang
diajarkan oleh para rasul, kemudian para rasul diajarkan kepada murid-murid yang dipercayai, kemudian kami juga mengerti, percaya akan pengajaran sound doktrin itu, dan kami meneruskannya kepada orang lain, Tuhan. Biarlah melalui Tuhan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan dari apapun yang menghalangi Pak Pren untuk belajar sungguh-sungguh, mencari Tuhan, mengenal Tuhan secara serius, Tuhan. Kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk Ibu Rina Sihaan serta Pak Sanen yang ada di Batam, Tuhan. Kiranya Engkau juga memakai keluarga muda ini, Tuhan, untuk mendengungkan, untuk mengkampanyekan sound doktrin ini di Batam, Tuhan. Saya berdoa secara khusus, Tuhan, kiranya Engkau terus memperlengkapi kedua orang ini, Tuhan, sehingga menjadi alat-Mu yang tajam, Tuhan, untuk penginjilan, untuk menjangkau orang-orang, untuk mengajar orang-orang tentang sound doktrin, Tuhan. Saya berdoa secara khusus, Tuhan, untuk rencana kepindahan mereka dari Batam ke Sintang, Tuhan, kiranya prosesnya berjalan dengan smooth, berjalan dengan lancar, untuk keuangan, untuk apapun yang mereka butuhkan, Tuhan, kiranya Tuhan memberikan, menyediakannya, Tuhan. Kiranya Engkau juga memakai Bu Rina serta Pak Sanen, Tuhan, di tempat baru, Tuhan. Biarlah melalui di tempat baru, Tuhan, dia ada hati, ada kerinduan, ada semangat yang baru, Tuhan, untuk memberitakan tentang sound doktrin ini, Tuhan. Saya percaya, Tuhan, melalui keberadaan Pak Sanen serta Ibu Rina Sihaan di tempat baru, Tuhan, Engkau akan memakai orang ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk Pak Mosal yang sudah lama tidak mendengar kabarnya, Tuhan, tapi kami percaya, Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan Pak Mosal, kami percaya ada di dalam rencana Allah, Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati, memberikan hati untuk mencari kebenaran itu, Tuhan, di mana kebenaran itu yang akan memerdekakan, Tuhan. Kiranya Engkau juga aku patahkan, Tuhan, segala rintangan, halangan yang akan menghalangi Pak Mosal untuk datang kembali kepada sound doktrin ini, Tuhan. Saya berdoa secara khusus untuk keluarganya, kiranya Engkau memberkati keluarga ini, kiranya Engkau memberkati juga untuk usaha bisnis baru dari Pak Mosal. Biarlah Engkau juga memakai Pak Mosal, Tuhan, untuk menjadi alat yang tajam untuk memberitakan sound doktrin, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk Pak Akmaludin yang ada di Batam, di mana beliau juga sudah berkali-kali ingin bergabung dengan sekolah kami, Tuhan, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi, apa yang menjadi halangan sehingga dia berhenti ataupun tidak ikut, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, bahwa Allah yang mempunyai hati, Allah yang mempunyai hati, mengerti hati orang, Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hati yang bijaksana kepada Pak Akmaludin, Tuhan, untuk belajar tentang sound doktrin, Tuhan. Biarlah Engkau juga memakai Pak Akmaludin, Tuhan, untuk menyebarkan sound doktrin ini di dalam komunitasnya, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk Pak Agus yang ada di Bandung, Tuhan. Kiranya Engkau juga memakai Pak Agus, Tuhan, untuk memberitakan sound doktrin, di mana yang terakhir kami mendengar bahwa Pak Agus sudah mempunyai orang-orang yang akan dia ajar tentang sound doktrin, Tuhan. Tapi kami rindu, Tuhan, sebelum Pak Agus memuridkan orang lain, Tuhan, biarlah dia menjadi murid terlebih dahulu, diperlengkapi terlebih dahulu, diajar terlebih dahulu, Tuhan, untuk mengeksegesis firman Tuhan itu dengan benar, sehingga dia menjadi alat yang tajam, Tuhan, untuk memberitakan sound doktrin di daerah Bandung, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan apapun yang dilakukan oleh Pak Agus beserta keluarganya, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk Ibu Intan
Mei Naluri yang ada di Jakarta Selatan, Tuhan. Kiranya Engkau juga memakai ibu ini, Tuhan, untuk memberitakan sound doktrin, Tuhan. Dia rindu sekali, dia sudah menangkap message yang kami sampaikan bahwa pengajaran yang benar, pengajaran sound doktrin itu, tetapi kami menginginkan bukan hanya percaya, tapi ada tindakan, ada langkah yang akan diambil, Tuhan, untuk dia memuridkan orang atau mengajar orang lain dengan cara dia menjadi murid terlebih dahulu, Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada Ibu Intan, Tuhan, untuk dia belajar terlebih dahulu sebelum dia memuridkan orang lain. Kiranya Engkau juga memberkati pekerjaan dari Ibu Intan, yaitu sebagai guru, Tuhan. Biarlah Engkau juga memakai pekerjaannya, Tuhan, untuk memberitakan sound doktrin di komunitasnya, di lingkungannya, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk John Luntungan serta Cynthia Luntungan yang ada di Karegesan, Tuhan. Kami sudah lama tidak mendengar kabar tentang mereka, tapi kami percaya, Tuhan, biarlah sound doktrin yang sudah kami ajarkan kepada kedua orang ini, keluarga muda ini, Tuhan, juga diteruskan, atau mereka tidak berhenti cuma mendengar, cuma berdiri mendengar dari jauh atau mengikuti dari jauh, Tuhan. Tapi kami berharap Engkau mencelikkan, Engkau menjamah hati kedua orang ini, Tuhan, untuk belajar terlebih dahulu, untuk menjadi murid terlebih dahulu, sehingga mereka juga menjadi alat yang tajam untuk memberitakan sound doktrin, Tuhan. Kiranya melalui pekerjaan yang sudah diperoleh untuk Pak John Luntungan, tidak menghalangi dia untuk datang kepadamu, tidak menghalangi dia untuk belajar tentang sound doktrin ini, Tuhan. Saya berdoa secara khusus, biarlah Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi keluarga ini, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keluarga ini, Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan momongan atau anak kepada keluarga ini, Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya ingin meminta Pak Engel berdoa untuk orang-orang yang di sekitar Tondano, supaya mereka bisa dijangkau melalui pelayanan sound doktrin. Silakan Pak Engel. Bapa di sorga, kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kasih-Mu yang tak terhingga melebihi segala-galanya, selalu menjadi bagian dalam hidup kami. Di kesempatan yang indah ini Bapa, kami memohon supaya pengejaran mengenai sound doktrin bisa terempatasikan lewat hamba-Mu yang ada di sini, boleh sharing dengan mereka yang ada di lingkungan kami, handai tolan saudara-saudara kami. Namun Tuhan, kami butuh perlengkapan dan perlengkapan lewat pengajaran sound doktrin ini dari Pak Wanda dan Ibu Erna dan teman-teman yang lain. Kami percaya Tuhan, pengajaran sound doktrin akan memperlengkapi hidup anak-anak-Mu dan orang-orang yang ada di sekitar kami dalam rangka mendewasakan iman kami kepadamu di penghujung akhir zaman ini Tuhan, saat Engkau akan menjemput kami. Kami mengucap syukur Bapa di sorga, apabila kami boleh memahami sound doktrin ini. Kami percaya inilah saatnya kami boleh bergerak dan membagikan sound doktrin ini kepada siapa saja yang kami temui, baik di sekitar rumah kami, di jalan, di mobil, atau di mana saja. Pakai kami semua, termasuk kami, hamba-Mu ini, supaya lewat sound doktrin ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, dan setiap lutut menyembah hanya kepada Yesus. Terima kasih Bapa, perlengkapi hamba-Mu ini dengan sound doktrin, dengan pelajaran-pelajaran yang kami percaya, yang hamba-Mu percaya, itu akan menjadi Tuhan wawasan bagi kami,
supaya kami boleh sharing dengan orang-orang lain, saudara-saudara kami. Sebab itu Bapa, berikan hamba kesetiaan, ketaatan kepadamu Bapa, di dalam memahami setiap kebenaran firman-Mu yang hamba dengar melalui sound doctrine ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami memohon biarlah kesetiaan ini dan ketaatan ini Tuhan akan bertahan sampai Engkau datang untuk merapture kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya minta doa berikut dari Pak Aan, berdoa bagi lingkungan di sekitar tempat tinggal Pak Aan supaya bisa orang-orang di sekitar situ bisa dibawa ke dalam sound doctrine di daerah Ingleburn, ya, daerah mana lagi Paramata dan sekitarnya yang ada di sekitar daerah Pak Aan. Silakan Pak Aan. Ya Tuhan Yesus, kami syukur berterima kasih atas kebaikan Engkau. Kami bisa berkumpul di hari ini, di malam hari ini. Kami bisa belajar dasar doktrin kamu dari Engkau ya Tuhan, kepada firman-firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar kami bisa lebih bertambah, bisa mengerti atau kebenaran firman-firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan juga biar kami bisa juga memberitakan sound doktrin ini kepada teman-teman kami di sekitar daerah kami di Ingleburn, di Paramata, maupun di Minto, di Makata, di mana di Kambuton itu di daerah-daerah kami ya Tuhan. Biar orang-orang yang belum pernah mengenal sound doktrin ini, biar maka kami bisa kami bisa memberitahu kepada mereka, biar mereka bisa mengikut di dalam sound trip ini kami ini ya Tuhan Yesus. Sekiranya Engkau tolonglah kami ya Tuhan Yesus, biar kami juga bisa lebih bisa memahami kebenaran firman-Mu, dan juga kami bisa tolong kami juga pada suatu kami bisa memberitakan ini kepada teman-teman dan kepada orang yang belum mengenal Engkau juga ya Tuhan Yesus. Biar sekiranya Engkau tolonglah kami ya Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Yesus, biarlah semuanya itunya Engkau yang berserta, atau yang Engkau yang tahu Tuhan, siapa yang Engkau yang siapa yang kami untuk memberitakan ini ya Tuhan Yesus. Biar Engkau yang ketukkan hati mereka juga ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, berikanlah kami juga berkhidmat dari Engkau, dan juga biarlah kami ada pengajaran sound doctrine ini dari Bapak Gembala kami, Bapak Gembala Wanda dan keluarga Wanda dan Ibu Erna juga ya Tuhan Yesus. Sekiranya Engkau berkatinya juga untuk buat Bapak Wanda juga ya, dan Ibu Erna juga ya Tuhan, dan keluarga Yesus. Engkau pakailah Bapak Wanda Gembala Pak Wanda ya Tuhan, sebagai tambah mereka, biar kami bisa lebih meluas mengerti kebenaran firman kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau buat kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Saya minta Ibu Renata berdoa untuk daerah Amstelveen supaya bisa dijangkau dengan pelayanan sound doctrine di Amsterdam. Silakan Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang diberkati ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kota kami, di mana kota Amstelveen ini, Tuhan, Engkau melihat keberadaan di mana tempat tinggal sekitar hamba-Mu ini. Engkau jangkau jiwa-jiwa di kota ini. Masih banyak jiwa yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Dari tempat ini hamba berdoa buat gedung tempat tinggal hamba-Mu ini. Banyak orang-orang tua yang tidak mengenal Engkau. Engkau yang mempunyai hati, Engkau bisa menjamah hati mereka masing-masing. Mereka tidak mengenal, mereka selalu hanya mengerti bahwa mereka itu terjamin
hidup penuh sauna kenyamanan di Belanda sini. Tapi mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Mereka menjadi pemberita Injil yang pertama di Indonesia. Tapi akhirnya mereka menjadi yang terakhir, Tuhan. Mereka tidak mengerti apa yang mereka buat semua. Khususnya di kota Amstelveen, Tuhan. Engkau menjamah kota ini, Tuhan, sekitarnya sampai di Amsterdam dan dimanapun berada di Belanda ini. Tuhan, kiranya hanya Engkau yang memiliki hati kami masing-masing. Hanya Engkau yang dapat menjamah hati kami untuk kami dapat lebih dekat, mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, kiranya dengan jiwa-jiwa yang ada di tempat ini, Engkau yang beracara, Engkau yang berdaulat atas kami semua. Ya Aba, ya Bapa, dari tempat ini, khususnya kami berdoa Tuhan, untuk kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar Belanda. Mereka memberontak demonstrasi ini Tuhan. Tapi Engkau tutup bungkus kota ini dengan darah-Mu yang kudus. Engkau selalu ada di dalam kami semua. Karena kami percaya kami hidup oleh karena iman. Kami hidup oleh karena pengharapan. Dan kami hidup oleh karena kasih setia-Mu. Tidak pernah habis-habisnya kami mengucap syukur. Dan kami selalu rindu Tuhan. Ada kebangunan rohani dimanapun di kota ini khususnya Tuhan. Biarlah kota ini bisa memuliakan, membesarkan nama-Mu. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi hidup kami. Engkau yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami tidak lupa juga berdoa untuk para janda, anak yatim piatu, orang-orang kudus di dunia. Kau senantiasa berdaulat atas mereka. Kehendak-Mu yang jadi. Datanglah kerajaan-Mu. Amin. Bapa di surga, terima kasih banyak. Di penghujung acara ini, saya mendoakan Ibu Renata dan keluarganya, juga mendoakan rencana dari Kristina Tuhan, yang akan masuk dalam dunia politik. Kami doakan rencana yang baik ini, Tuhanlah yang buka jalan. Saya doakan juga untuk Debbie dan juga anaknya Tuhan, dan juga anak-anak dari Bu Renata yang lainnya, Patricia yang ada di Manado, bersama dengan anak-anaknya, Mary juga, dan semua apa yang dikerjakan mereka. Biar keluarga ini bersatu, boleh datang kepada sound doctrine, mengenal Tuhan, dan hidup dalam kebenaran itu. Kami doa juga untuk Pak Engel dan keluarganya, istri dan anak-anaknya, cucu dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya mereka boleh dipersatukan di dalam kebenaran firman Tuhan yang menjamah dan menjangkau hidup mereka. Kami berdoa untuk Pak Aan dan keluarganya, istri dan anak-anaknya, kiranya Tuhan yang tolong. Kiranya Tuhan membawa mereka lebih jauh lagi untuk mengenal akan Engkau. Dalam nama Yesus, Pak Ferry, istrinya dan anak-anaknya, Bu Erna dan Pak Dedi, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan juga memberi kesempatan mereka mendengar Injil yang benar melalui kesaksian Pak Ferry ataupun melalui video yang sudah disebarkan. Kiranya mereka boleh bertumbuh di dalam kebenaran itu. Kami doa juga untuk Bu Marcella dan anak-anaknya, Timothy dan Chloe. Terima kasih untuk kesetiaan Bu Marcella. Terima kasih untuk pelayanan yang sudah mulai Tuhan terus percayakan. Pakai dia Tuhan menjadi alat yang luar biasa, supaya daerah Manado dan sekitarnya di Bumi Beringin, Tailing Hills, mereka boleh dibawa kepada Tuhan melalui hidup Bu Marcella, Timothy, dan Chloe, melalui apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Sound Doctrine dinyatakan. Saya berdoa untuk Bu Oike
dan juga anak-anaknya. Terima kasih Tuhan terus memberi kekuatan, memberi kemenangan dalam kehidupan mereka. Tuhan terus memberi kepada mereka Tuhan kemajuan-kemajuan dalam kehidupan ini, dan juga semakin bertambah di dalam pengenalan akan sound doktrin, menjadi murid yang setia. Untuk Bu Christine saya doakan juga biar dia juga boleh bertumbuh dengan kuat, bisa membawa keluarganya, anak-anaknya boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Saya berdoa juga untuk Ibu Mika Kilapong dan juga suaminya Tuhan, kiranya Tuhan membawa mereka dalam kesatuan, mereka boleh lebih dalam lagi mengenal akan Engkau Tuhan. Saya berdoa untuk Pak Reimer dan istrinya Bu Porman, juga anak-anaknya, terima kasih untuk kesetiaannya. Biarlah dia semakin hari semakin lama bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk semua pendengar-pendengar kami yang menyaksikan program ini Tuhan. Pak Rain di Surabaya, Ibu Titik Sugeng Tuhan, Bu Astrid Ali yang ada di Tasmania, untuk Tuhan Ibu Intan di Jakarta, Pak Andi Yuda di Jakarta, teman-teman lain yang menyaksikan program ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Ellen Tuaidan dan juga yang lain-lain. Saya menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya mereka juga boleh diyakinkan bahwa Tuhan selalu menyertai hidup mereka dan bahwa kemuliaan Tuhan bersama dengan mereka sehingga mereka berjuang di jalan yang benar untuk kebenaran Injil Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Kami mengucap syukur, menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Untuk teman-teman yang sudah hadir dan sudah menyaksikan lewat Facebook, kami bersyukur karena doa adalah kekuatan kami. Dan kami sekali lagi minta, datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah segala kerusuhan. Datanglah kerajaan-Mu di tengah segala bencana alam. Datanglah kerajaan-Mu di tengah segala penyakit. Datanglah kerajaan-Mu di tengah segala kesulitan. Kami tahu, kalau kerajaan Allah dihadirkan, pemerintahan Kristus dihadirkan, maka orang akan hidup menurut sistem kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Kita jumpa dalam kesempatan berikutnya. Mari kita katakan, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessing. Bye. Salam dari